Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini gue mau berbagi pengalaman mengenai masalah galbay, galbay pinjol ya. Tapi sebelum gue berbagi pengalaman, gue pengen cerita dulu kenapa gue bisa galbay pinjol. Jadi awalnya gue punya uang cukup lah ya. Harusnya gue nggak main pinjol. Terus uang gue rencananya itu buat diputerin. Gue puterin, gue ada beberapa project, ikutlah sama temen. Untuk project total ada 10 project lah, dimana 4 project itu bukan berhasil ya, bener itu. Gue invest ke temen, akhirnya dibayar, ada keuntungan buat gue, udah. Nah project kelima, 6, 7, sampai 10 mulai ngaco nih, mulai tersendat. Kelima ke 6 ternyata alasan dia emang tersendat lah, belum dibayar ke 6 ke 7. Nah, terus ada project ke 8, ke 9, 10 yang terakhir 2. Itu lumayan besar. Jadi project 1 sampai 8 itu kecil-kecil lah, di bawah 5 jutaan. Nah, 9, 10 itu projectnya besar. Itu butuh kira-kira 35 juta satu project. Karena gue nggak punya uang sebesar itu, akhirnya gue cari investor. Dapat investor, gue coba kasih kepercayaan ke investor karena dia percaya sama gue. Ya udah, gue kasih tuh ke teman gue buat jalanin dua project itu, yang ke 9, 10. Ternyata dari project yang kelima sampai ke 8 itu kan tersendat, macet. 9, 10 ternyata nggak ada. Dengan total 70 juta itu yang pakai uang teman gue, ternyata nggak ada. Udahlah, gue stres tuh. Udah project sebelumnya jatuhnya project 1 sampai 4, gue puterin lagi ke project 5 sampai 8. Nggak balik tuh, nggak balik modal, nggak ada untung. Nah, duit gue otomatis juga ya di situ-situ aja. Ditambah gue jadi ada utang sama teman sebesar 70 juta. Nah, dari situ gue merasa ditipu sama teman gue. Makanya dari situ gue kekurangan uang. Mikir lah, kan sebagai kita laki-laki atau kepala rumah tangga harus cari cara gimana bisa buat dapetin uang. Nah, dari situ gue coba beberapa pakai pinjol. Awalnya satu pinjol buat memenuhi kebutuhan, buat apa, biasanya buat kebutuhan listrik, ongkos makan, bayaran gitu ya. Nah, dari satu itu, yang namanya pinjol atau pinjaman kan nggak ada yang menguntungkan ya, kan kita pinjam harus balikinnya lebih. Nah, sedangkan gaji juga dapatnya pas UMR lah ya. Ya situ gue pinjol ke satu lah, kok kayaknya kurang gitu ya. Kok masih nggak nutup ini, duit gaji habis, sedangkan masih ada cicilan. Ya udah, kira gue pakai pinjol lagi ada dua. Yang merasa tadinya niatnya bisa ini gue nutupin, ada nih nanti gue ada duit lagi nih, atau adalah pengembalian dari project-project gue sebelumnya. Ternyata project itu emang nggak, aduh gimana ya, nggak dibayar-bayar, duit gue juga habis. Wah, udah kacau lah, makanya akhirnya gue pakai pinjol. Nah, itu project udah lama ya, sedangkan ini udah dari setahun yang lalu. Sedangkan perputaran uang kan juga gitu-gitu aja. Akhirnya kan gue gali lubang tutup lubang pakai beberapa pinjol ya. Jadi pinjol-pinjol yang awal mah udah pada lunas semua, banyak yang lunas. Terus, nah sekarang ini nih, karena sudah terlalu banyak, pusing lah ya, benar-benar pusing, kalut ya, merasa rugi juga ngembaliin pinjol dengan bunga-bunganya. Aduh, merasa udah rugi, dosa. Sampai akhirnya gue ngeliat di mana ya, TikTok atau YouTube ya,
Kalau udah nggak sanggup udah galbay aja, namanya galbay. Gue juga baru tahu kalau gagal bayar tuh. Dan ternyata setelah ngeliat apa TikTok atau video-video orang ya, gue merasa nggak sendiri ya dengan galbay itu ya. Dengan nggak bayar bukan berarti gue nggak mau bayar, maaf aja. Yang jelas utang itu kan harus dibayar ya. Nah, dengan nonton video-video orang, kita tanamkan aja bayar utang sesuai kemampuan, atau bayar utang sesuai pokoknya aja. Nah, makanya dari situ, gue berani ngambil resiko ya. Tahu sendiri lah kalau galbay itu resikonya entah itu sebar data, entah itu nanti disamperin dengan FC lapangan, entah itu diteror ya, teror WhatsApp, SMS, email itu udah ada lah sekarang ini. Karena gue udah galbay kurang lebih 1 bulan ya. Nah, dalam 1 bulan ini nanti gue akan cerita apa aja yang gue galbayin. Jadi di video ini gue kasih tahu dulu kenapa gue main pinjol. Jadi pertama, kalau gue punya uang, atau bukan gue aja, kalau semua orang punya uang nggak mungkin main pinjol ya, kecuali penjahat sih. Jadi itu pinjol dipakai itu emang buat kebutuhan, bukan buat foya-foya, buat mendesak. Ternyata pinjol itu bukanlah solusi buat kedesakan kita ya, buat kesulitan kita. Pinjol itu bukan solusi. Makanya waktu itu main pinjol. Sekarang kita saya sendiri udah nyerah dan berniat buat ngembaliin pokoknya aja, dan berniat juga terima semua konsekuensinya. Mau itu diteror, mau disamperin kayak, mau di WhatsApp diomong macam-macam. Karena ngelihat podcast udah mulai berani lah ya dengan menerima risikonya. Yang jelas saya pasti ngelunasi hutang-hutang itu ya. Jadi nanti ada video selanjutnya gue ceritain kenapa gue juga berniat pengen ngelunasin hutang. Intinya jangan pinjol ya. Kalau nggak mau susah, kalau nggak mau stres, nggak mau pusing, jangan pinjol. Itu dulu video kali ini. Nanti gue cerita lagi yang kedua ya. Tungguin aja.